Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Nara Story bareng gua Bang Al. Gak kerasa ya, perjalanan panjang yang penuh emosi, luka, dan tawa ini akhirnya sampai juga di titik akhir. Akhirnya kita tiba di part tamat dari kisah ini. Sebelum kita masuk dan hanyut ke penghujung ceritanya, pastikan kalian udah klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan jangan lupa kasih like-nya ya, biar Bang Al makin semangat nemenin kalian cerita sampai akhir. Sekarang, ambil posisi paling nyaman, pasang earphone kalian, dan enjoy the story. Aldian menghela nafas panjang. Matanya menatap Aira dengan ragu-ragu, seolah menimbang apakah pantas mengajukan tawaran di tengah hari yang melelahkan ini. Sudah jam makan siang, katanya pelan, mencoba tersenyum tipis. Sebaiknya kita makan dulu. Aku tahu satu tempat yang menenangkan dan makanannya pun enak-enak. Anggap saja ini bentuk apresiasiku untuk keberadaanmu hari ini. Aira tersenyum samar lalu menggeleng pelan. Maaf Mas Aldian, bukan aku menolak, sungguh, tapi aku harus segera ke rumah sakit. Tadi pagi Dina masuk UGD. Aku harus melihat keadaannya sekarang. Seketika raut wajah Aldian berubah, menegang. Dina masuk rumah sakit. Astagfirullah, kenapa? Aku juga belum tahu pasti, jawab Aira, meski nada suaranya tak bisa menyembunyikan kecemasan yang mulai merambat. Tadi pagi saat aku hendak membangunkannya, aku malah mendapati dia tergeletak di depan pintu kamar mandi. Mata Aira menerawang, seolah masih mengingat jelas kejadian yang pagi tadi. Tubuhnya dingin seperti es, wajahnya pucat, nyaris tanpa warna. Aku benar-benar panik waktu itu. Untung saja Bayu cepat datang dan langsung membawanya ke rumah sakit. Aldian mengangguk cepat, lalu membuka pintu mobil untuk Aira. Kalau begitu, biar aku antar kamu ke sana. Kamu tidak perlu pergi sendirian. Aku juga sahabatnya, dan aku perlu memastikan keadaannya. Nada suara Aldian lembut, tulus, tanpa maksud lain, hanya ingin hadir sebagai sosok yang peduli. Aira menatap pria itu dalam diam sejenak. Tatapannya teduh, namun menyimpan sejuta rasa. Ada hangat yang tak bisa diungkapkan, juga jarak yang tak bisa dihapuskan. Terima kasih Mas, ucapnya pelan, penuh ketulusan. Tapi biarkan aku pergi sendiri saja. Saat ini Dina hanya butuh aku, bukan orang lain. Suara Aira terdengar tenang tapi tegas, seolah ada pagar tak kasat mata yang ia tegakkan di antara mereka. Bukan karena tak butuh, tapi karena tahu batas. Menjaga agar hubungan itu tetap berada di tempat yang semestinya, antara seorang pengacara dan klien, antara dua manusia yang sama-sama tahu diri. Aku duluan Mas. Aira berpamitan singkat, suaranya pelan dan lembut. Lalu ia segera melangkah cepat meninggalkan Aldian. Ia hanya bisa menatap punggungnya, tak sempat menahan langkahnya atau berkata apa-apa lagi. Taksi yang tadi mengantarnya ternyata masih setia menunggu di pelataran gedung, seolah tahu bahwa perjalanan hati Aira ini hari ini belum benar-benar selesai. Begitu duduk di dalam, Aira menernafas panjang, kepalanya bersandar ke jendela, tangannya gemetar saat membuka ponsel, dan akhirnya membuka notifikasi WhatsApp dari Bayu yang ternyata sudah dikirim sejak beberapa menit lalu, tepat ketika ia masih terkurung dalam ruang mediasi yang menyesakan itu. Pesan itu berisi alamat rumah sakit tempat Dina dirawat, beberapa baris teks singkat yang memberitahu bahwa sahabatnya kini berada di ruang UGD. Kalimat-kalimat itu menampar kenyataan bahwa ujian belum selesai, bahwa hidup tak pernah memberi jeda, hanya karena luka yang satu belum sempat kering. Jalan Pak, ucap Aira pelan pada sopir taksi, sembari menyebutkan alamat yang tadi dikirim oleh Bayu. Kita ke rumah sakit Bina Madika Pak, cepat ya. Mobil itu pun perlahan melaju, meninggalkan pelataran Makam Agung, membawa Aira menuju tempat yang berbeda dari ruang mediasi. Namun sama-sama penuh ketidakpastian. Di dalam taksi, Aira meremas ujung tas kecil yang ia pangku. Sesekali matanya mengarah ke jalanan, namun pikirannya tak benar-benar di sana. Rasa cemas menggerogoti. Bayangan Dina yang tergeletak tak sadarkan diri di depan pintu kamar mandi
dan cerita Bayu tadi terus berulang di kepalanya. Langit Jakarta tampak mendung siang itu, seakan ikut menahan air mata yang sudah berkali-kali ditunda Aira. Satu ujian selesai, tapi belum sempat bernafas lega, ujian lain menanti, dan Aira seperti biasa harus tetap kuat meski jiwanya nyaris runtuh. Taksi melaju perlahan membelah jalanan siang itu yang mulai dipadati kendaraan jam istirahat. Aira menatap kosong keluar jendela. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Cemas, takut, kalut, semua bercampur aduk. Begitu tiba di pelataran rumah sakit, Aira langsung turun tanpa pikir panjang. Langkahnya tergesa, seperti tak sabar ingin segera sampai. Tak perlu bertanya pada resepsionis ataupun petugas keamanan, karena Bayu sudah mengirimkan lokasi tepat keberadaan sahabatnya, UGD lantai dasar, sayap timur rumah sakit. Deretan ruangan di lorong UGD itu terasa lebih panjang dari biasanya. Saat mendekat, Aira melihat seorang duduk di bangku panjang di depan ruang unit gawat darurat. Sosok itu menunduk dalam, kedua telapak tangannya menutupi kepala, gemetar, gelisah. "Bayu, bagaimana keadaan Dina?" Suara Aira langsung membuat Bayu menoleh cepat. Wajahnya lelah, mata sembab, dan nafasnya berat. "Dina, gak apa-apa Kora. Dia cuma demam biasa," jawabnya pelan. Aira mengerutkan kening, tak puas. "Cuma demam, tapi kenapa dia bisa sampai pingsan? Tubuhnya juga dingin banget. Wajah dan bibirnya juga pucat, seperti orang sakit parah." Bayu menelan ludah. Tatapannya berpindah ke pintu UGD yang masih tertutup rapat. "Dia demam tinggi. Dokter bilang ada beberapa faktor yang menyebabkan Dina sampai pingsan. Karena dehidrasi, kurangnya istirahat, stres, dan gangguan ringan pada sistem saraf." Aira menghela nafas berat, baunya turun, seakan menanggung beban yang tak kelihatan. "Ya Allah, Din," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku gak nyangka dia bisa separah ini. Padahal selama ini dia terus mikirin aku, selalu sibuk jagain aku, tapi malah melupain dirinya sendiri." Bayu menatap Aira. "Dina sayang banget sama kamu, Ra. Tapi semua orang punya batas. Selama ini dia berusaha mengesampingkan egonya sendiri, rasa takutnya, rasa lelahnya, hanya karena dia pikir kamu lebih membutuhkan bantuannya saat ini." Aira mengusap wajahnya perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. "Dia gak pernah cerita apa-apa. Aku bahkan gak tahu dia segelisah itu." Suara Aira mulai bergetar, matanya menerawang ke arah pintu ruang UGD. "Aku egois, Bayu. Aku terlalu tenggelam dalam masalahku sendiri sampai lupa jika ada orang lain yang juga sedang berjuang untuk dirinya sendiri." "Kamu gak salah, Ra." Bayu menatap Aira, mencoba menenangkan. "Kalian itu saling jaga, saling sayang. Dina pasti ngerti. Ini semua bukan salah siapa-siapa. Kalian cuma lagi sama-sama di titik lelah." Aira menghela nafas, perlahan mengangguk. "Iya, kamu benar. Ini bukan masalah tanpa titik temu, dan aku akan tetap di sini, jagain Dina," ucap Aira lirih, namun penuh keteguhan. Bayu mengangguk pelan, lalu menatap wajah letih Aira dengan prihatin. "Kalau kamu capek, pulang dulu, Ra. Istirahat sebentar, biar aku yang jagain Dina. Kalau kamu sampai tumbang juga, siapa yang akan jagain dia nanti?" ucapnya dengan nada lembut dan penuh perhatian. Aira cepat-cepat menggeleng, matanya mulai basah. "Selama dia belum sadar, aku gak akan tenang. Aku cuma mau lihat dia buka mata dan tahu kalau dia baik-baik aja." Hening sebentar di antara mereka. "Ra." Suara Bayu terdengar pelan tapi tegas. Tatapannya mengunci wajah Aira yang masih menunduk. "Kalau ada apa-apa nanti, aku pasti bakal ngabarin kamu. Tapi kamu harus janji, jaga dirimu juga. Dina gak akan bisa tenang kalau kamu sampai ikut drop juga."
Aira tak membalas, hanya mengatupkan bibirnya rapat, menahan segala gundah yang sedang menyesaki dadanya. Ia tahu Bayu benar, tapi hatinya belum sanggup pergi sebelum Dina sadar dan menatapnya kembali. Tiba-tiba, suara pintu lorong terbuka membuat mereka sama-sama menoleh. Dua orang suster keluar dari ruang GD, mendorong tempat tidur beroda berisi tubuh Dina yang kini sudah dalam keadaan setengah sadar, meski wajahnya masih terlihat lemah. "Itu Dina." Aira refleks berdiri, langkahnya langsung menyusul ke samping Ranja, berjalan seiring dengan para suster. Bayu bergerak cepat, berada di sisi satunya. Mereka berdua sama-sama menyertai Dina yang perlahan dipindahkan menuju ruang perawatan, menyusuri lorong rumah sakit yang mulai lenggang menjelang sore. Di sisi tempat tidur, Aira meraih tangan sahabatnya dan menggenggamnya erat. Dingin, tapi tidak sedingin tadi pagi. Ada denyut yang masih setia berdetak di sana, memberi harapan. "Terima kasih, Sus," ucap Aira saat para suster selesai membereskan selang infus dan peralatan medis lainnya. Lalu ia segera duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan Dina dengan erat. Sedangkan Bayu berdiri tepat di ujung kaki Dina. "Din, kamu udah sadar? Ini aku, Aira," ucapnya pelan. Nada suaranya masih syarat kekhawatiran. Dina membuka mata setengah, menatap sahabatnya sekilas, lalu mengangkat ujung bibir membentuk senyum tipis. "Ra, aku cuma demam kok, bukan amnesia. Ya aku tahu lah nih kamu. Masa aku lupa sama wajah yang tiap hari nyuruh aku makan, tidur, dan berhenti overthinking?" Uma menyaliri, diselingi kekeh kecil. Aira terkesiap, lalu menggeleng dengan air mata yang hampir menetes. "Ih, Dina, kamu ya, dalam keadaan kayak gini masih bisa bercanda aja. Aku tuh khawatir banget tahu nggak? Di ruang mediasi tadi aja, pikiranku setengah di sana, setengahnya lagi ke kamu. Aku takut kamu kenapa-kenapa." Dina mengerjapkan mata pelan, lalu menarik nafas sebelum bicara. "Kamu lebay, tapi makasih ya. Aku tahu kok kamu sayang sama aku. Tenang, aku belum berniat cabut ninggalin kamu sekarang. Ya paling enggak tunggu aku nonton episode drama Korea minggu depan dulu." Aira terisak geli. "Dasar, masih sempat mikirin drama Korea." "Ya iyalah, hidup boleh rumit, tapi episode selanjutnya pasti Jun lebih penting." Mereka berdua sama-sama terkekeh pelan. Aira menatap wajah sahabatnya dengan rasa syukur yang dalam. Sementara Dina, meski matanya kembali terpejam, genggaman tangannya pada Aira tidak dilepaskan, seolah berkata bahwa ia masih bertahan dan akan terus begitu selama mereka saling menjaga. Jam sudah menunjukkan pukul 16.15. Setelah memastikan Dina dalam kondisi lebih baik dan tertidur dengan tenang, Aira akhirnya memutuskan untuk pamit. "Din, aku pulang dulu ya. Tapi nanti malam aku balik lagi. Sekalian nginep di sini nemenin kamu," bisiknya pelan sambil membentulkan selimut di tubuh sahabatnya. Dina yang masih setengah sadar hanya mengangguk kecil tanpa membuka mata. Bibirnya tersenyum samar, seolah mengerti Aira memang tak akan meninggalkannya sendirian. "Nah, hati-hati di jalan ya. Makasih sudah khawatirin Dina," ujar Bayu yang masih berdiri di ujung kaki Dina. Matanya juga terlihat masih menyimpan rasa cemas yang mendalam untuk sang tunangan. Aira menoleh sambil tersenyum tipis. "Dia itu sahabatku, Bay. Gak mungkin aku khawatir. Dina udah terlalu sering mikirin orang lain sampai lupa jaga dirinya sendiri." Bayu menunduk dalam. Kalimat itu seolah menampar kesadarannya. Beberapa waktu belakangan ini, Dina memang terlalu memaksakan diri untuk semua orang. Selalu menjadi penengah, selalu siap sedia untuk membantu, seolah tak pernah lelah. Bahkan Bayu pun menyadari, kadang Dina juga mengabaikan dirinya sendiri. Ia terlalu sibuk memastikan semua orang di sekitarnya baik-baik saja, hingga lupa memeriksa apakah dirinya sendiri masih kuat berdiri. Dan yang lebih menyakitkan, Bayu sadar dirinya adalah salah satu orang yang biarkan Dina seperti itu. "Aku cuma pengen lihat dia bisa tersenyum lagi, sehat kayak dulu lagi," lanjut Aira.
Suaranya sedikit parau. Bayu mengangguk kecil. Kita sama, Ra. Aku juga maunya begitu. Tapi kadang aku nggak tahu bagaimana caranya. Mulai dari temenin dia kayak sekarang, nemenin tanpa banyak nuntut. Dina itu wanita kuat, tapi bukan berarti dia nggak boleh rapuh juga kan? Ujar Aira lagi. Mereka saling berpandangan saat. Tak perlu kata-kata panjang, karena mereka tahu cara menyayangi Dina dengan caranya masing-masing. Aira dengan keteguhannya, Bayu dengan ketulusannya. Mungkin tidak selalu terlihat, tapi keduanya hadir, dan itu sudah lebih dari cukup. Untuk saat ini, mereka hanya ingin melihat Dina pulih, tanpa drama, tanpa perdebatan, tanpa menyalahkan siapapun. Kamu juga jangan lupa istirahat. Dina sangat membutuhkan kamu di sisinya, tempat sandarannya. Pesan Aira sebelum akhirnya melangkah pergi. Bayu hanya mengangguk pelan. Sorot matanya mengantar langkah Aira hingga hilang di balik pintu. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi untuk saat ini, diam adalah bentuk paling tulus dari rasa syukur. Dengan satu hela nafas panjang, Aira melangkah pergi, meninggalkan ruang rawat inap dengan perasaan sedikit lebih tenang. Walaupun pikirannya masih berkutat pada sahabat yang terbaring lemah di dalam sana. Aira berjalan ke arah taksi yang masih setia menunggunya di depan. Supir tua itu sekedar mengangguk pelan, seolah memahami bahwa wanita yang baru masuk ke mobilnya ini sedang membawa beban yang tak kasat mata. Di dalam taksi, Aira menyenderkan kepalanya ke kaca mobil. Tatapannya kosong menembus jendela, mengikuti lalu lintas yang padat, namun terasa sunyi di benaknya. Tak ada suara, hanya deru mesin dan desir angin sore yang menyelinap lewat celah kecil jendela. Taksi kembali melaju sampai ke depan apartemen Dina. Sesampainya di sana, Aira membayar ongkos, lalu melangkah cepat masuk ke dalam lobi. Di lift, ia mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Bayangan wajah Dina yang pucat tadi masih terlekat di pelupuk mata, tapi setidaknya sekarang sahabatnya sudah sadar. Itu cukup menjadi alasan untuk bisa bernafas lega. Pintu unit apartemen Dina terbuka setelah ia memutar kunci cadangan yang biasa disimpan di dompet kecilnya. Begitu masuk, aroma khas ruangan yang sudah dikenalnya sejak lama menyambut kepulangannya. Aira langsung menuju kamar Dina, membuka lemari, dan mulai menyiapkan beberapa helai baju ganti, pakaian dalam, dan juga peralatan mandi Dina. Sesekali tangannya berhenti, menatap lipatan baju itu seperti menatap kenangan. Dina, kenapa kamu gak cerita? Kenapa harus menahan sendiri? Fisiknya lirih. Setelah semua siap, ia menaruh pakaian-pakaian itu ke dalam tas kecil, lalu menyempatkan diri merapikan sedikit isi apartemen. Hari mulai menggelap. Langit sore berubah menjadi jingga pucat. Sejenak Aira merebahkan tubuhnya di atas sofa ruang tamu. Tas berisi pakaian Dina diletakkannya di lantai, tepat di samping sofa. Ia menyandarkan kepala, memejamkan mata sebentar saja. Niatnya hanya ingin melepas penat barang 5 menit. Tapi rasa lelah tak bisa dibohongi. Kelopak matanya terasa berat. Tubuhnya pun seperti tenggelam dalam empuknya sofa. Tanpa disadari, ia pun tertidur. Sunyi menyelimuti apartemen. Hanya suara samar jarum jam dan hembusan angin dari celah jendela kecil yang menemani tidurnya. Setelah malam itu, semuanya perlahan kembali ke titik yang seharusnya. Dina sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah 2 hari menjalani perawatan. Wajahnya kembali cerah, senyumnya tak lagi dipaksakan. Bayu pun terlihat lebih tenang dan Aira mulai bisa bernafas sedikit lebih lega lagi. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Hari-hari berikutnya, Aira kembali sibuk mondar-mandir ke pengadilan agama. 3 kali sidang dijalaninya dengan hati yang sudah bulat, meski tetap tersayat. Proses mediasi tidak menghasilkan apa-apa, dan Aira pun memang tak berharap banyak. Tidak ada lagi air mata untuk cinta yang sudah hancur oleh pengkhianatan. Sementara Raka tetap datang ke setiap persidangan, wajahnya murung, penuh penyesalan. Tapi semua itu sudah tak berarti apa-apa. Aira hanya ingin bebas, bebas dari luka, bebas dari belenggu, bebas menjadi dirinya sendiri, tanpa bayang-bayang pengkhianatan dan luka batin yang terus mengendap.
Hingga akhirnya hari itu pun tiba. Hari yang ditunggu-tunggu. Hari di mana semuanya akan benar-benar berakhir. Hari ketuk palu. Ruang sidang terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada keributan, tak ada suara tangis. Hanya ada sunyi yang menggantung. Aira duduk dengan tenang, menatap meja hijau di hadapannya. Raka duduk tak jauh darinya. Sesekali menunduk dalam diam. Hakim membuka berkas perkara dengan suara tegas namun tenang. Setelah berapa menit pembacaan keputusan, suara itu pun terdengar. Majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian, bertanggal hari ini, kedua belah pihak secara hukum dinyatakan tidak lagi terikat dalam ikatan pernikahan. Ketukan palu terdengar nyaring 3 kali, seolah menjadi syarat yang melepaskan semua ikatan, semua luka, semua kenangan. Aira menghela nafas panjang, matanya menatap lurus ke depan. Bukan pada Raka, bukan pada hakim, tapi pada dirinya sendiri. Inilah hari kebebasannya. Hari di mana sebuah pintu tertutup rapat dan sebuah pintu lain terbuka perlahan. Dina, Aldian, dan Bayu ikut hadir di hari penenggangan itu. Mereka duduk di bangku belakang ruang sidang, menanti dengan perasaan campur aduk. Wajah-wajah tegang itu kini perlahan mencair, berganti dengan senyum lega begitu suara palu terakhir terdengar. Aira berdiri perlahan, lalu berjalan keluar dari ruang sidang. Langkahnya ringan, tapi matanya masih basah. Begitu sampai di luar, Dina langsung menariknya ke dalam pelukan. Pelukan yang erat, hangat, dan penuh rasa sayang. Alhamdulillah, akhirnya Ra, bisik Dina, suaranya bergetar. Kamu udah melewati semuanya, kamu kuat banget. Aira tak membalas dengan kata-kata, hanya mengangguk di pelukan Dina, membiarkan air matanya jatuh perlahan di bahu sahabatnya itu. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aldian berdiri tak jauh dari mereka, menyunggingkan senyum kecil sambil mengangguk pelan. Hari ini bukan akhir, Ra. Ini titik baru, awal yang lebih baik untuk kamu. Bayu seperti biasa tak banyak bicara, tapi tatapannya penuh rasa hormat. Kamu hebat, Ra. Berbanggalah dan berterima kasihlah pada dirimu sendiri karena kamu sudah bertahan sejauh ini. Mereka berempat kemudian berdiri membentuk lingkaran kecil, membiarkan kehangatan itu menyelimuti satu sama lain. Tak ada yang benar-benar sempurna dalam hidup, tapi saat orang-orang terdekat ada di sisi, luka terasa tak terlalu menakutkan. Aira tersenyum untuk pertama kalinya hari itu, senyum yang tidak lagi dipaksakan. Aku mungkin gak akan bisa sampai sejauh ini jika tanpa dukungan dari kalian, ucapnya pelan, tulus dari hati. Terima kasih banyak ya, udah nemenin aku sampai di titik ini. Dina mengusap air mata di pipi Aira. Kita bukan hanya nemenin kamu sampai di sini, tapi sampai kamu benar-benar menemukan kebahagiaan barumu nanti. Aldian mengangkat alis, setengah bercanda. Dan kalau ada yang nyakitin kamu lagi, kita sikat bareng-bareng. Mereka tertawa kecil. Suasana yang sebelumnya menegangkan kini berubah jadi hangat, seperti selimut yang bungkus luka lama. Dan di bawah langit pagi itu, Aira tahu satu hal, bahwa hidup akan tetap berjalan. Luka bisa sembuh dan cinta bisa datang dalam bentuk lain, dalam bentuk sahabat, keluarga, dan bahkan kekuatan dari dalam diri sendiri. Di tengah suasana yang mengaru biru, ketika pelukan-pelukan hangat masih mengalirkan rasa syukur dan kelegaan, tiba-tiba terdengar dehaman pelan dari arah belakang. Suara kecil itu seperti membelah ruang yang sempat penuh oleh tawa dan air mata bahagia. Aira, Dina, Bayu, dan Aldian spontan menoleh bersamaan. Raka, pria itu berdiri beberapa langkah dari mereka dengan jas hitam yang tak lagi serapi biasanya, dan wajah yang nyaris tak menyisakan roda kehidupan. Matanya merah, entah karena kurang tidur, terlalu banyak menangis, atau terlalu banyak kehilangan, atau mungkin ketiganya sekaligus. Dia telah berdiri di sana sejak awal putusan dibacakan, menyembunyikan dirinya di balik tiang-tiang gedung pengadilan, menyaksikan bagaimana Aira tersenyum
Senyum yang dulu selalu ia banggakan, kini bukan lagi untuknya. Bukan lagi karena dirinya, tapi karena kebebasan dari belenggu pernikahan yang telah ia hancurkan sendiri. Hatinya tercekat melihat Aira dipeluk orang-orang yang benar-benar menyayanginya. Mereka yang ada di saat Raka justru melepas. Mereka yang bertahan saat Raka justru menghancurkan. Ia menunduk sejenak, menenangkan debar di dadanya, lalu melangkah maju. Tak sanggup lagi hanya menjadi bayang-bayang di belakang. Langkahnya pelan, namun cukup untuk menarik perhatian. Aira menatapnya dalam diam. Tak ada lagi keterkejutan di matanya, hanya ketenangan yang justru mengiris hati Raka lebih dalam. Maaf, aku datang bukan untuk mengganggu kalian. Aku hanya ingin berbicara untuk terakhir kalinya pada Aira, ucap Raka. Suaranya parau tapi jelas. Tak ada yang menjawab, namun semuanya paham. Dina menatap Aira sejenak, seolah meminta kepastian. Aira pun mengangguk pelan. Aldian dan Bayu ikut melangkah menjauh, memberi ruang bagi dua hati yang pernah saling mencintai, kini berdiri di ambang perpisahan. Hening menyelimuti mereka. Angin pagi menyentuh siang merembus pelan di halaman pengadilan. Raka menatap Aira, perempuan yang dulu selalu ia sebut rumah ternyamannya. Setelah hampir 4 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, hari itu menjadi saksi semuanya sudah benar-benar berakhir. Bukan dengan teriakan, bukan dengan tangisan, tapi dengan diam dan pemahaman bahwa tidak semua cinta ditakdirkan untuk bertahan. Selamat, Ra. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar jika saja mereka tidak berada dalam jarak sedekat itu. Akhirnya kamu bebas. Kalimat itu bagai pelatih yang ia tancapkan sendiri di dadanya. Raka memandang wanita yang pernah ia cintai sepenuh jiwa, dan mungkin masih. Namun cinta saja tidak pernah cukup. Tidak ketika ia gagal menjaga, gagal memilih, dan gagal setia. Aku lihat kamu saat bahagia, lanjut Raka. Suaranya seperti tertelan angin, namun cukup untuk terdengar jelas di telinga Aira. Senyummu hari ini sangat berbeda. Mungkin karena sudah tidak ada lagi aku di baliknya. Tapi kamu tetap sama, tetap cantik, seperti hari pertama aku mengenalmu dulu. Aira menahan nafas. Kata-kata itu menyentuh titik yang tidak pernah benar-benar mati di dalam dirinya. Masa lalu yang dulu begitu hangat, sebelum akhirnya dingin membeku oleh luka dan pengkhianatan. Raka tersenyum, namun tatapannya kosong. Aku sadar, senyuman yang paling tulus darimu justru muncul setelah aku pergi. Mungkin itu cara semesta menyadarkanku bahwa kebahagiaanmu bukan lagi tentang aku. Aira tak menjawab, matanya sedikit memerah, tapi tak menitikkan air mata. Ia sudah cukup menangis untuk cinta yang pernah ia perjuangkan sendiri. Hari ini kamu bebas, Ra. Dan aku juga. Tapi anehnya, justru aku yang paling merasa kehilangan. Raka menunduk, menghela nafas panjang seolah sedang mencoba menahan segala sesak yang menggumpal di dadanya. Maaf untuk semua hal yang gak bisa aku perbaiki lagi, untuk semua luka yang aku sebabkan. Maaf karena aku bukan lagi tempat pulang yang layak untuk kamu. Sejenak hening, hanya detak waktu yang mengiringi perpisahan mereka. Aira tidak membalas, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi luka yang meledak, hanya diam. Dan bagi Raka, diam itu lebih menyakitkan daripada ribuan kata umpatan. Kalau saja waktu bisa diputar, aku akan memilih cara yang lain. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Ia menelan ludah yang terasa seperti serpihan batu. Tubuhnya juga ikut bergetar. Aku gak ikhlas, Ra. Ucapnya pelan tapi tegas. Aku gak ikhlas kehilangan kamu. Tapi aku juga sadar aku gak pantas. Dan kamu layak bahagia tanpa harus terus luka karena aku.
Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai. Akhirnya hari itu Raka benar-benar mengaku kalah. Bukan hanya sebagai suami yang gagal, tapi sebagai laki-laki yang tak mampu menjaga wanita terbaik dalam hidupnya. Setelah keheningan cukup menyelimuti jarak keduanya, akhirnya Aira membuka suara. Lirih, tapi nadanya tak goyah. Matanya menatap lurus ke depan, tidak ke arah Raka, seolah menatap garis akhir dari perjalanan panjangnya. Terima kasih karena pernah menjadi bagian dari hidupku, bagian yang mengajarkanku tentang apa itu jatuh dan apa itu bangkit, tentang bagaimana rasanya kehilangan arah dan bagaimana caranya berdiri lagi meski sendirian. Suaranya sedikit bergetar, tapi ia tak berhenti. Aku pernah mengira kamu adalah sandaran terakhirku dan rumah ternyamanku, tempat untuk pulang setelah hari-hari yang melelahkan. Tapi ternyata kamu adalah badai. Kamu datang dengan hangat, tapi pergi meninggalkan puing-puing. Aku pernah memilih bertahan, padahal seluruh dunia sudah bilang untuk pergi. Raka diam, tak mampu menyelah. Kepalanya tertunduk, seperti seseorang yang sadar bahwa luka yang ia timbulkan terlalu dalam untuk sekedar dimaafkan dengan satu kata maaf. Aira menghela kembali nafas, seperti membuang semua sisa beban yang masih tersangkut di dadanya. Mungkin setelah ini, ceritaku dan kamu sudah benar-benar berakhir. Lembaran-lembaran tentang kita sudah ditutup, dan bukunya sudah kunci rapat. Tak akan kubuka lagi, bahkan untuk sekedar mengenang. Aira menatap Raka dengan sorot mata yang tak lagi marah, tapi juga tak menyisakan cinta, hanya tenang dan hampa. Aku tahu akan banyak cerita baru tentang kamu dan Adinda, tentang rumah tangga kalian, tentang bayi yang kalian nantikan. Sejenak Aira terdiam, suaranya mulai terdengar parau. Aku harap bayi itu tidak pernah akan tahu bahwa ia lahir dari sebuah pengkhianatan. Aku harap dia tumbuh tanpa harus menanggung dosa orang tuanya. Aku harap kamu bisa belajar menjadi ayah yang lebih baik dari suami yang pernah gagal. Raka menutup mata, menahan genangan air yang memaksa keluar. Aira melanjutkan, kali ini lebih lirih dan lebih tulus. Aku memaafkanmu, bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku ingin damai. Aku ingin melangkah tanpa membawa rasa sakit ini lagi. Ia tersenyum kecil, senyum yang tak lagi berusaha menutupi luka, tapi yang benar-benar datang dari hati yang akhirnya bebas. Selamat tinggal Raka. Langkahnya mundur pelan, satu demi satu, seperti menarik diri dari bayangan masa lalu yang selama ini membelenggunya. Jaga dia, jaga keluargamu, karena aku sudah selesai menjaga apa yang bukan untukku lagi. Dan di bawah langit yang masih cerah membiru, Aira berjalan pergi, tak lagi menoleh, tak lagi ingin kembali. Sementara Raka tetap berdiri di sana, mematung, menatap punggung wanita yang pernah ia sakiti, tapi tak akan pernah ia temukan lagi dalam wujud cinta yang sama. Raka menatapnya dalam diam. Tak ada lagi yang bisa dikatakan, karena memang terkadang cinta tidak berakhir dengan saling memiliki, tapi dengan saling melepaskan. Dan hari itu mereka berdua benar-benar melepaskan. Dan pada akhirnya Raka pun melangkah mundur, pelan, membawa serta hatinya yang hancur tak bersisa. Cerita cintanya dengan Aira benar-benar telah usai, karena hari itu bukan hanya hari kebebasan Aira, tapi juga hari di mana Raka resmi menjadi orang asing bagi cinta yang dulu ia miliki. 5 bulan kemudian, terlihat Aira turun dari sebuah taksi. Langkahnya pelan namun pasti. Dress marun beriaskan renda-renda halus membuat tubuhnya dengan anggun, berpadu serasi dengan hijab pasmina putih yang menjuntai lembut di baunya.
Udara sore itu membawa aroma wangi parfum mawar yang ia semprotkan tipis-tipis sebelum berangkat. Status barunya sebagai seorang janda tidak menghapus wibawa yang terpancar dari sorot matanya. Sambil membenarkan posisi tas kecil di lengannya, Aira menatap sekilas ke arah megahnya gedung di depannya, lalu melangkah masuk dengan tenang. Setiap gerakan memancarkan keyakinan bahwa ia telah berdamai dengan masa lalu dan siap menghadapi cerita baru yang menantinya. Tibanya di dalam, aroma bunga-bunga segar dan alunan musik lembut menyambut langkahnya. Aula megah itu telah dipenuhi para tamu undangan yang mengenakan busana terbaik mereka. Saling berbincang sambil menunggu acara dimulai. Lampu gantung kristal memantulkan kilau cahaya, memberi kesan hangat dan mewah di seluruh ruangan. Hari ini adalah hari istimewa. Pernikahan sahabat tercintanya, Lina dan Bayu. Sebuah kebahagiaan yang sudah lama dinanti. Aira menarik nafas perlahan, membiarkan hatinya ikut hanyut dalam suasana penuh cinta itu. Meski hidupnya sempat porak-poranda, ia kini berdiri sendiri, tersenyum tulus untuk merayakan kebahagiaan orang yang berarti baginya. Ra, ayo kita masuk. Seorang pria berjas hitam rapi dengan tubuh tegap berdiri di sisi pintu, mempersilahkan Aira lebih dulu melangkah. Suaranya terdengar tenang, penuh wibawa, membuat beberapa pasang mata di sekitar mereka sejenak menoleh. Aira hanya mengangguk pelan. Tatapannya mantap, meski ada sedikit keraguan yang sempat berkelebat dalam hatinya. Hari itu, Aira tiba bersama Aldian. Mereka tidak datang dengan mobil yang sama, tetapi sengaja memasuki gedung beriringan. Langkah mereka seakan selaras, menyisakan kesan bahwa keduanya telah melalui banyak perjalanan panjang hingga akhirnya bisa berdiri di titik ini. Begitu pintu utama terbuka, suasana di dalam gedung langsung menyergap. Deretan lampu kristal yang menggantung tinggi memantulkan cahaya lembut di seluruh ruangan. Musik instrumental mengalun pelan, menciptakan suasana hangat sekaligus khidmat. Meja-meja bundar tersusun rapi dengan hiasan bunga putih segar di tengahnya. Tamu undangan sudah cukup banyak yang hadir, mengenakan pakaian terbaik mereka. Aira sempat menatap sekeliling, mencari wajah-wajah yang familiar. Sebagian besar adalah orang-orang yang tidak begitu dikenalnya. Namun, di antara kerumunan itu, ia mendapati beberapa wajah lama. Orang-orang dari tempat kerjanya dulu, tempat di mana banyak kisah dalam hidupnya bermula. Astaga, Aira! Suara riang terdengar dari sisi kanan. Seorang perempuan berambut sebau dengan senyum lebar berlari kecil menghampirinya. Ya ampun, sudah lama sekali kita gak ketemu. Kamu apa kabar? Aira refleks tersenyum. Hatinya terasa hangat. Itu adalah Desi, sahabat sekaligus teman dekatnya di kantor dulu. Mereka pernah berbagi ruang, berbagi tawa, bahkan berbagi keluh kesah di antara tumpukan laporan kerja. Alhamdulillah, aku baik, Des. Aira menyambutnya dengan pelukan hangat. Kamu sendiri bagaimana? Sehat? Desi mengangguk sambil tersenyum bahagia. Sehat, dan aku senang banget lihat kamu di sini. Rasanya nostalgia ya. Aku masih inget loh, dulu kita sering bercanda di pantry sambil nyolong-nyolong kopi saset. Keduanya tertawa kecil, lalu saling cipat-cipiki. Suasana sejenak seperti membawa mereka kembali pada masa lalu yang penuh kenangan. Aira menarik nafas panjang. Pertemuannya dengan orang-orang lama seperti Desi membuatnya semakin sadar betapa perjalanan hidup yang ia lalui begitu penuh warna. Ada luka, ada air mata, tapi juga ada cinta, tawa, dan persahabatan yang tulus. Dan hari itu, di bawah cahaya lampu megah dan senyum-senyum orang-orang yang menyayanginya, Aira tahu cerita panjang yang melelahkan akhirnya menemukan titik tenangnya. Aku sedang hamil, sudah masuk 5 bulan, Ra. Ujar Desi sambil tersenyum lebar. Tangannya refleks mengelus perut yang kian buncit di balik dress cantik yang ia kenakan. Wah, alhamdulillah, selamat ya, Des. Aira menatap sahabatnya itu dengan tulus. Pantas saja, ternyata benar kita sudah lama tidak bertemu. Sampai-sampai aku bahkan tidak tahu kalau kamu hamil sudah sebentar ini. Keduanya tertawa kecil.
Tawa yang terasa ringan dan menenangkan di tengah suasana megah pesta itu. Terima kasih banyak ucapannya, Ra. Mata Desi berbinar, lalu ekspresinya perlahan berubah lebih serius. Oh iya, aku mau bilang, aku ikut prihatin atas semua yang menimpa rumah tanggamu. Aku dan teman-teman kantor kita sungguh mendoakan yang terbaik untukmu. Kamu kuat, Ra. Kami semua tahu kok, kamu bukan perempuan yang gampang dipatahkan. Dan lihatlah, hari ini kamu berdiri di sini, bukan sebagai sosok yang kalah, tapi sebagai perempuan yang sudah bangkit. Aku bangga padamu. Suara Desi bergetar sedikit, tapi penuh kejujuran. Aira hanya tersenyum, menatap lurus pada sahabatnya itu. Kemudian, sejenak melirik ke arah Dina yang sedang sibuk bersama Bayu di meja utama. Ada ketenangan sendiri yang terpancar dari sorot matanya. Aku udah berdamai dengan itu semua, Des. Ucapnya pelan namun mantap. Aku belajar banyak dari setiap luka, tentang ikhlas, sabar, dan memaafkan. Dan ternyata saat hati bisa memaafkan, beban yang dulu terasa berat bisa jadi ringan sekali. Desi terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk mengelus bahu Aira dengan lembut. Senyumnya hangat, seolah ikut menyampaikan doa tanpa kata. Tak lama, musik berganti dengan lantunan yang lebih hikmat. Acara sakral dan megah itu resmi dimulai. Semua mata tertuju pada pelaminan, di mana Dina dan Bayu duduk berdampingan dengan wajah sumringah. Tepuk tangan, doa, dan senyum penuh restu mengalir di sepanjang ruangan. Dari tempat duduknya, Aldian sesekali melirik ke arah Aira. Tatapan itu tidak hanya sekedar manis, melainkan penuh penghargaan pada perempuan yang kini telah melewati badai hidupnya. Aira sendiri tampak tenang. Senyumnya merekah, bukan lagi senyum yang dipaksakan, melainkan senyum yang lahir dari hati yang sudah lapang. Ia menikmati setiap momen acara itu, tulus bahagia untuk sahabatnya. Dalam hatinya, ia mendoakan agar Dina tidak pernah merasakan sakit yang dulu pernah begitu dalam melukai dirinya. Hari itu, di tengah cahaya lampu kristal dan tawa yang bergema, Aira tahu bahwa perjalanan panjangnya sudah sampai di ujung. Luka yang dulu hampir mematahkan, kini justru menguatkan. Dan di hadapan semua orang yang menyayanginya, ia telah menemukan kembali dirinya yang utuh. Aira! Dina berseru riang begitu melihat sahabatnya hadir di hari paling bahagianya. Suara itu bergetar, bukan hanya karena senang, tapi juga karena rasa haru yang sejak tadi ditahannya. Aira tersenyum hangat, lalu menggenggam tangan sahabatnya itu. Selamat ya Din, aku benar-benar bahagia untukmu. Doaku akan selalu menyertaimu. Terima kasih untuk semua perhatian dan kasih sayangmu selama ini. Kamu bukan hanya sahabat bagiku Din, kamu adalah saudara, seakan darahku sendiri, bahkan nyawaku. Air mata bahagia mengalir di pipinya, membuat suasana seketika larut dalam haru. Dina terdiam, tidak sanggup membalas dengan kata-kata. Keduanya pun berpelukan erat, begitu lama, hingga orang-orang di sekitar seakan memberi ruang yang khusus untuk momen penuh makna itu. Bayu yang berdiri di samping pengantin wanita hanya bisa tersenyum hangat. Tangannya terulur mengelus punggung Dina, berusaha menenangkan nangisnya. Dina, ucap Aira lirih namun tegas. Aku sudah berdamai dengan semuanya. Aku sudah sembuh. Jadi kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkan aku ya. Fokuslah pada Bayu, pada rumah tanggamu, masa depanmu, dan hidupmu. Aku sudah bahagia dengan jalanku sendiri sekarang. Rasanya aku bisa terbang bebas, tanpa ada lagi yang memenjarakan. Dina semakin terseduh, menggenggam erat tangan sahabatnya itu seakan takut kehilangan. Ira, hanya itu yang sanggup keluar dari bibirnya. Aira tersenyum sambil mengusap air mata Dina yang lembut. Sudah, jangan menangis lagi, nanti bedakmu luntur. Ingat, hari ini adalah hari yang sudah lama kamu nantikan. Hari yang sudah lama kamu impikan, yang kamu dan Bayu persiapkan dengan sepenuh hati. Jadi, tersenyumlah Din, berbahagialah, karena hari ini adalah milikmu. Dina mengangguk pelan, meski air matanya masih mengalir. Perlahan senyum mereka di wajahnya. Senyum yang lahir dari cinta dan rasa syukur.
Aira menatapnya penuh doa. Acara sakral itu masih berlangsung dengan penuh hikmat. Musik lembut terus mengalun. Tawa dan doa mengisi ruangan. Namun Aira merasa langkah kakinya harus berhenti di titik itu. Setelah memberi pelukan terakhir untuk Dina dan Bayu, ia berpamitan dengan senyum tulus. Dari kejauhan, Aldian yang sejak awal tak pernah lepas mengawasi gerak-geriknya segera menyusul. Langkahnya sigap, seolah tak rela membiarkan Aira pergi sendirian. "Aira, kamu mau kemana?" Tanya pelan, mencoba menahan perempuan itu di depan pintu besar yang mulai sepi. Aira berhenti sejenak, tatapannya lembut, bibirnya melengkung tipis, menampilkan senyum yang sulit ditebak. Ada bahagia, ada tenang, sekaligus ada rahasia kecil yang ia simpan rapat-rapat. "Aku harus pergi sekarang," jawabnya singkat. Suaranya datar tapi menenangkan. "Pergi? Kemana?" Aldian mengernyit, menatap Aira penuh tanda tanya. Ada kegelisahan tersirat di matanya, seolah takut kehilangan jejak perempuan itu lagi. Aira hanya menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan pada langit sore yang terlihat di balik pintu kaca gedung. Senja mulai turun, memantulkan cahaya oranye keemasan yang menyelimuti wajahnya. Dengan senyumnya lebih dalam, ia berbisik lirih, nyaris seperti doa. "Ke tempat yang sudah menungguku, tempat di mana hatiku bisa benar-benar pulang." Ia melangkah pelan, meninggalkan Aldian yang masih berdiri terpaku. Dan di balik langkah itu, Aira tahu, akhir dari luka bukanlah titik, melainkan jalan baru yang siap ia tempuh dengan keberanian dan ketulusan. Aldian masih terpaku di tempatnya, matanya mengikuti langkah Aira yang perlahan menjauh. Ada tanya yang menggantung di benaknya, tapi ia memilih untuk tidak mengusik lebih jauh. Ia tahu, mungkin Aira memang membutuhkan ruangnya sendiri untuk benar-benar bebas tanpa bayang siapapun. Ia menarik nafas panjang, lalu menatap ke arah pintu gedung yang mulai lengang. Hatinya berdesir, tapi di balik itu ada pemahaman. "Aku akan menunggu, sampai kapanpun aku akan tetap ada untukmu, Aira." Namun, sebelum langkah Aira benar-benar menghilang di balik cahaya senja, sebuah suara terdengar dari arah belakang. Suara itu begitu familiar, begitu dekat dengan hatinya, membuat langkah Aira refleks berhenti. "Kak Aira?" Nafasnya tercekat. Itu suara yang sangat dikenalnya, suara yang mampu membangkitkan kembali berjuta kenangan sekaligus luka. Perlahan Aira menoleh, jantungnya berdetak lebih cepat. Matanya berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Sosok itu berdiri tidak jauh darinya, menatap dengan sorot mata yang tak pernah ia lupakan. "Kak Aira, boleh aku bicara sebentar?" Suara itu menusuk hening, membuat Aira terdiam 1000 bahasa. Aira menoleh perlahan, matanya membulat. Hatinya berdesir hebat. Di hadapannya berdiri sosok yang sudah lama tak ia temui, Adinda. Gadis itu tampak berbeda, dengan wajah lelah, tubuh lebih berisi, dan perut yang jelas membuncit di balik gaun sederhananya. Sepertinya usia kehamilannya sudah cukup besar. Aira masih terdiam, menatap nanar adiknya. Semua kenangan pahit, pengkhianatan, sekaligus kasih sayang yang dulu pernah ada, menyeruak tanpa permisi. "Kak Aira, aku mohon." Suara Adinda bergetar, penuh sesal. "Izinkan aku bicara untuk terakhir kalinya saja denganmu. Aku sangat merindukanmu, Kak. Aku mohon." Langkahnya maju, melangkah demi selangkah. Hati-hati, seakan takut membuat Aira berbalik pergi. Namun ia tak berani terlalu dekat. Masih ada jarak yang sengaja dibiarkannya terbentang di antara mereka. Jarak yang tercipta dari luka, pengkhianatan, dan masa lalu yang tak mudah dihapus. Aira menarik nafas panjang, berusaha menahan gemuruh di dadanya. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi, tapi sorot matanya menyimpan badai yang hanya bisa ia rasakan sendiri. "Ikut aku," ditanya dingin, suaranya tegas tanpa memberi ruang untuk bantahan. Adinda hanya bisa mengangguk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia tahu kesempatan ini terlalu berharga untuk disia-siakan. "Duduk,"
kita bicara di sini. Aku kasih waktu kamu 5 menit, karena setelah ini aku harus pergi. Ada suara Aira datar tanpa ekspresi sedikit pun dan menoleh pada adiknya. Adinda mengangguk pelan. Tangannya refleks menyentuh perutnya yang kian besar, seakan mencari kekuatan dari kehidupan kecil yang sedang ia kandung. Dengan langkah hati-hati, ia duduk tepat di sebelah Aira. Namun, berbeda dari dirinya yang gemetar, Aira hanya menatap lurus ke depan, tanpa sedikit pun melirik. Mereka duduk di sebuah taman kecil yang berada di sisi luar gedung. Taman itu sederhana, dengan tembok rendah yang dipenuhi tanaman bunga warna-warni. Sebagian sudah mekar dengan indah. Angin sore berembus lembut, membawa aroma segar bercampur sisa wangi parfum para tamu. Aira sengaja memilih tempat itu. Cukup tenang, tidak banyak orang berlalu lalang, tapi tetap berada dalam jangkauan pandangan publik. Ia tidak ingin pertemuan itu menjadi rahasia yang berulang seperti masa lalu yang penuh dusta. Hening beberapa saat, hanya suara dedaunan yang berisik. Jarak di antara mereka begitu dekat, namun Aira tetap merasa ada tembok tak kasat mata yang membatasi. Adinda menggenggam jemarinya sendiri, menunduk, lalu menarik nafas panjang sebelum membuka suara. "Kak, terlebih dulu aku ingin minta maaf." Suara Adinda pecah, hampir tertelan oleh tangisnya sendiri. Ia menunduk dalam, matanya kian basah. "Aku gak akan banyak ngomong, hanya maaf. Itu yang selalu aku minta padamu." Tangannya otomatis mengelus perutnya yang semakin terasa berat. Ada gerakan kecil dari dalam, seakan bayi itu pun merasakan guncangan batin ibunya. Air mata Adinda semakin deras. Usai kandungannya sudah lebih dari 4 bulan, dan di setiap detak itu ia merasa semakin jauh dari sosok kakak yang paling ia rindukan. Namun Aira tetap diam, wajahnya mengeras. Kedua tangannya terlipat di pangkuan, tatapannya lurus ke depan, menolak untuk luluh. Hanya angin sore yang membawa suara tegasnya, dingin, menusuk langsung ke dada Adinda. "Aku tidak ingin mendengar kata itu." Aira memutus kalimat adiknya tanpa ragu. "Aku muak. Maafmu sudah tidak berarti lagi. Katakan hal lain saja, jangan buang-buang waktuku." Ada suaranya tajam, nyaris seperti pisau. Ia masih menolak, seakan menegaskan betapa rapuhnya garis kepercayaan yang dulu pernah mengikat mereka sebagai saudara. Adinda terisak lebih keras, tubuhnya bergetar. Rasa sesal memuncah, tapi kata-kata Aira menamparnya jauh lebih keras dari apapun yang pernah ia terima. "Aku ingin pulang ke rumah ibu dan papa." Diri Adinda, suaranya makin bergetar. Ia menyeka air mata yang terus mengalir di kedua pipinya, namun segera jatuh lagi tanpa bisa ia tahan. "Pulanglah," jawab Aira datar tanpa menoleh. "Mereka juga sangat merindukanmu." Adinda menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. "Apa mereka akan menerimaku, Kak, dengan keadaanku sekarang?" Aira menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. "Jangan tanyakan hal itu padaku. Pikirkan saja sendiri. Tapi tenanglah, ibu sudah berjanji. Jika kamu pulang nanti, dia akan memelukmu sama seperti dia memelukku." Ucapnya tegas, tetap menatap lurus ke depan, seolah tak ingin memperlihatkan sedikit pun kelembutan di wajahnya. Adinda menunduk semakin dalam, rasa takut menelannya bulat-bulat. "Aku takut, Kak. Takut ibu dan bapak syok melihat aku pulang dalam keadaan seperti ini. Sepertinya aku belum siap." "Belum siap?" Aira menoleh sedikit, akhirnya memberi tatapan tajam meski hanya sekilas. "Belum siap apa? Belum siap menceritakan bagaimana baiknya kamu selama ini di sini?" "Kak Ira." Suara Adinda melemah, hampir patah. "Sudahlah Dinda." Aira memotong, suaranya dingin. "Jangan menangis lagi. Kamu harus jujur pada ibu dan bapak. Benih siapa yang kamu kandung itu, hanya kamu yang tahu, dan hanya kamu yang bisa menceritakannya." Adinda gemetar, air matanya semakin deras. "Tapi aku sangat takut, Kak.
Lagi pula, masyarakat tidak mau bertanggung jawab. Sejak hari perceraian kalian, dia menghilang entah kemana. Aku hanya tinggal sendirian di rumah itu. Hari-hariku sangat berat, Kak. Aku butuh kamu. Dengan ragu, tangannya terulur, menyentuh tipis lengan Aira. Sentuhan itu penuh gentar, seakan ia sendiri takut akan ditolak. Aira terdiam. Untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai, hatinya bergetar. Ada badai yang kembali datang, menghantam benteng yang susah payah ia bangun selama ini. Aira melirik jam di pergelangan tangannya, kemudian menarik nafas panjang. Waktumu sudah habis, aku harus pergi sekarang, dan aku harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Dengan suara tegas yang tak menyisakan celah, Aira bangkit dari duduknya. Tas kecil yang bertengger di bahunya ia rapikan, lalu melangkah tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Wajahnya sedingin batu, sikapnya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap langkahnya terlihat mantap, meninggalkan jejak yang jelas di jalan setapak taman kecil itu. Hatinya sudah menetapkan keputusan, seolah ia berkata pada dirinya sendiri, itu hanya masa lalu. Fokusku ke depan, karena di sanalah masa depanku menunggu. Itulah lembaran baruku. Kak Aira, Kak, tunggu. Suara tangis semecah sore itu. Adinda berlari kecil terengah, mencoba mengejar langkah kakaknya. Air matanya berderai. Wajahnya pucat dengan perut yang semakin memberatkan geraknya. Kak, maafkan aku, Kak. Aku sangat membutuhkanmu, Kak. Tolong, buka sedikit saja hatimu untukku. Aira tetap berjalan. Tidak ada tanda-tanda ia akan berhenti. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk menoleh. Angin sore mengibaskan helai hijab yang ia kenakan, menambah dramatis kepergiannya. Sementara di belakang, Adinda masih terisak. Suara tangisnya bercampur dengan doa yang tak terdengar oleh siapapun, kecuali dirinya sendiri. Mobil yang Aira pesan sudah berhenti tepat di depan taman kecil itu. Tanpa menoleh sedikit pun, ia segera membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Sementara di luar, suara tangis Adinda terdengar semakin memilukan. Kak Aira, jangan pergi, Kak. Aku butuh kakak. Maafkan aku. Adinda memukul-mukul kaca jendela dengan telapak tangannya yang gemetar. Air mata membasahi wajahnya. Suaranya serak bercampur isak. Kak Aira, aku gak bisa hidup tanpa kakak. Aku mohon, jangan pergi, Kak. Aira menutup matanya sejenak, menahan sesuatu yang mengganjal di dadanya. Namun, ketika ia membuka kembali, wajahnya kembali datar, dingin tanpa ekspresi. Pak, jalan. Cepat jalan. Suaranya tegas tanpa ragu. Baik, Bu. Sopir menyalakan mesin dan mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan halaman itu. Kak Aira! Adinda berteriak histeris. Langkahnya terhuyung berusaha mengejar, meski perutnya yang besar membuatnya sulit bergerak. Tangisnya memecah kesunyian sore, menarik perhatian orang-orang yang masih berada di sekitar gedung. Mereka menatap dengan pandangan heran, sebagian iba, sebagian tak mengerti. Maafin aku. Aku mohon jangan pergi. Jangan tinggalkan aku lagi. Teriakannya menggema, namun mobil yang ditumpangi Aira terus melaju menjauh. Tubuh Adinda gemetar hebat, kakinya terasa lemas, nafasnya tersengal, dan dalam sekejap kekuatannya habis. Ia terjatuh, terduduk di halaman gedung, tepat di tempat terakhir Aira menjejakkan kakinya. Air mata masih mengalir deras, sementara tangannya meraba-raba tanah, seakan mencari pegangan yang sudah tidak ada. Mobil semakin melaju, meninggalkan gedung resepsi pernikahan Dina dan Bayu, meninggalkan risak tangis Adinda, meninggalkan semua luka dan kepedihan yang selama ini membelenggunya. Aira bersandar pada jok mobil, menarik nafas dalam-dalam, seolah ingin memastikan bahwa dirinya masih sangat kuat. Sikap dinginnya bukan tanpa alasan. Itu adalah benteng terakhir yang bisa ia bangun agar air matanya tidak kembali jatuh. Ia tahu jika sekali lagi saja menoleh ke belakang, semua pertahanannya bisa runtuh. Karena itu, ia memilih menatap lurus ke depan,
menutup semua ruang hati yang pernah remuk dihantam pengkhianatan. Cukup, jangan datang lagi, jangan merangkak masuk ke hidupku lagi. Aku ingin terbang bebas dengan sayap yang sudah kupulihkan sendiri. Batinnya lirih, sembari memejamkan mata sejenak. Ada kelegaan sekaligus perih yang bercampur jadi satu. Ketika membuka mata, pandangannya tertuju ke jendela. Lampu-lampu jalan berlari mundur, meninggalkan jejak cahaya yang samar, seolah waktu pun sedang mempercepat jalannya. "Kita ke bandara ya, Pak," ucap Aira tenang namun tegas. Sang sopir hanya mengangguk singkat. Mobil pun melaju lebih kencang, menembus jalan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di sanalah sebuah babak baru sudah menanti. Tanpa masa lalu, tanpa beban, hanya dirinya sendiri dan takdir yang sudah dipilihnya. Tibanya di bandara, langkah Aira terasa ringan, meski di hatinya masih tersisa gurat-gurat luka. Di pintu kedatangan sosok yang familiar langsung menyambutnya. Galang. Pria itu berdiri dengan jaket kasual, kedua tangannya memegang koper besar milik Aira. Dialah satu-satunya orang yang tahu tentang kepergian Aira malam ini. Dia juga satu-satunya yang rela menunggu sejak lama. "Kamu sudah lama di sini?" tanya Aira. Suaranya datar tapi matanya menyeratkan keteduhan. "Iya." Galang tersenyum tipis. "Sudah hampir 1 jam menjaga semua barang-barangmu. Takut ada yang hilang." Aira ikut tersenyum singkat. Jemarinya sibuk membuka resleting tas kecil itu, lalu memeriksa paspor di dalamnya. "Terima kasih ya, Lang. Dari awal sampai akhir kamu tetap ada. Kamu selalu membantuku. Aku bahkan gak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu." Galang menatapnya dalam. Suaranya tenang tapi syarat makna. "Cukup dengan kamu mengizinkan aku menyusulmu ke sana kapanpun aku merindukanmu." Aira tertegun. Kalimat itu seakan menampar hatinya yang sudah lama ia kunci rapat. Sekilas ia menoleh, menatap wajah pria itu berapa detik, seolah ingin memastikan kesungguhan di balik ucapannya. Tapi kemudian ia segera mengalihkan pandangannya, kembali menyibukkan diri memeriksa boarding pass dan paspor yang digenggamnya. Keheningan di antara mereka tidak menegangkan, justru terasa begitu hangat. Ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang mungkin akan berkembang seiring waktu ketika luka Aira benar-benar pulih sempurna. "Aira, kamu belum menjawab pertanyaanku. Bolehkah aku menyusulmu ke sana?" Galang kembali bertanya. Kali ini suaranya terdengar lebih lembut, namun jelas membawa nada harap. Jari jemari Aira yang sejak tadi sibuk merapikan barang-barangnya terhenti sejenak. Perlahan ia mendongak, lalu tersenyum tipis. Tatapannya jatuh pada manik hitam Galang, mata yang selama ini setia menatapnya tanpa syarat, seolah menyimpan doa dan pengharapan. Galang menahan nafas, hatinya berdegup kencang. "Apa arti senyuman itu? Apa kamu mengizinkan aku?" tanyanya lagi. Kini suaranya hampir berbisik, seperti takut jika jawaban yang keluar tak sesuai harapan. Aira hanya kembali tersenyum. Senyuman itu tidak lantang, tapi cukup untuk membuat kedua mata Galang berbinar terang. Tanpa sepatah kata pun, ia sudah mengerti. Aira tidak lagi menutup hatinya rapat. Ada celah kecil, ada ruang yang mungkin suatu saat bisa ia masuki. Tanpa menoleh lagi, Aira melangkah ke arah gate keberangkatan. Gaun sederhana yang ia kenakan bergoyang pelan mengikuti langkahnya. Galang mengikuti dari belakang, hatinya penuh semangat baru. Dan malam itu, di bandara yang penuh lampu terang dan langkah manusia yang saling berganti, Aira benar-benar meninggalkan masa lalunya. Ia tidak membawa luka, hanya sebuah senyuman yang menjadi jawaban. Langkah Aira semakin mantap, tanpa ada keraguan sedikit pun. Setiap derap sepatunya seperti menjauhkan diri dari masa lalu, mendekat ke arah takdir baru yang sudah ia pilih sendiri. Di balik kaca pembatas, Galang berdiri tegak, melepas kepergian wanita itu dengan lambaian tangan terakhir. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang syarat makna dan doa dalam hati. Tak seorang pun tahu tentang kepergian Aira malam ini. Tidak Dina, tidak Bayu, bahkan tidak Aldian. Hanya Galang, satu-satunya orang yang ia percayai untuk menyimpan rahasia besar ini. Entah apa alasannya,
Aira memilih laki-laki itu. Mungkin karena ketulusan, mungkin karena kesetiaan yang tak pernah ia minta, tapi selalu hadir. Dan ternyata kehadiran Aira di pesta pernikahan Dina dan Bayu bukan sekedar untuk berbagi bahagia. Itu adalah tanda perpisahan. Momen terakhirnya menatap wajah sahabat tercinta dengan senyum tulus. Salam perpisahan yang tak pernah ia ucapkan hanya terwakilkan oleh pelukan hangat. Pelukan yang akan selalu ia kenang saat kerinduan datang menyelinap. Aira tahu langkahnya kali ini bukan sekedar perjalanan singkat. Ia berniat tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Masa lalunya telah selesai di sini. Yang ada di depannya hanyalah lembaran baru, kisah baru, dan takdir baru yang menantinya di negeri seberang. Lampu-lampu landasan berderet seperti bintang jatuh, berlari mundur saat pesawat perlahan bergerak. Aira duduk di dekat jendela, tangannya mengepal di pangkuan. Lalu perlahan ia letakkan di kaca dingin. Matanya menatap keluar, menahan genangan air mata yang sejak tadi ia ingin pecah. Suara mesin pesawat meraung, semakin keras, semakin cepat, hingga akhirnya tubuh besi raksasa itu meninggalkan tanah. Getaran terasa di seluruh badan, dan bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang ikut terangkat dari hati Aira. Masa lalu yang selama ini membebaninya. Indonesia, tanah kelahirannya, perlahan mengecil dari balik kaca jendela. Lampu-lampu kota tampak seperti gugusan cahaya yang menjauh, meninggalkan kenangan yang terlalu dalam untuk bisa dilupakan. Dalam hatinya, Aira berbisik lirik, "Selamat tinggal, Dina, sahabatku. Terima kasih untuk pelukan terakhir itu. Selamat tinggal, Ibu, Bapak. Maafkan anakmu yang tak bisa menatapmu sebelum pergi. Selamat tinggal, Raka, Adinda, semua luka yang pernah meruntuhkan aku. Aku tidak akan kembali lagi. Aku memilih pergi, memilih sembuh, memilih hidup yang baru. Aku ikhlas. Aku ikhlas melepaskan semuanya." Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipi yang dingin. Ia tidak berusaha menyekanya. Biarlah itu menjadi air mata terakhir untuk kenangan masa lalu. Pesawat itu terus menanjak, menembus awan malam. Gelap menyelimuti, tapi di kejauhan ada cahaya bulan yang temaram, seakan memberi janji selalu ada terang setelah gelap. Aira menutup mata, menarik nafas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Selamat tinggal Indonesia. Selamat tinggal masa laluku. Kini aku benar-benar terbang bebas. Dan malam itu, di langit yang luas, Aira meninggalkan segalanya dengan satu kata, perpisahan. Dan pada akhirnya, bukan luka yang ia bawa pergi, melainkan keberanian untuk melepaskan. Ia menutup satu kisah dengan air mata, agar bisa menulis kisah baru dengan senyuman. Selamat tinggal, masa lalu. Kini Aira benar-benar memilih takdirnya. Pesawat itu melaju menembus langit malam, membawa Aira jauh dari tanah kelahirannya. Indonesia perlahan menghilang di balik awan pekat, berganti dengan hamparan langit luas yang menuntunnya menuju Portugal, tempat di mana cita-cita S2 dan kehidupan baru menantinya. Di sanalah ia akan menulis ulang perjalanan hidupnya, mengubah luka menjadi kekuatan dan menjadikan mimpi sebagai kenyataan. Dengan segenap keberanian, Aira memilih meninggalkan segala kenangan yang pernah menyakitinya. Usai sudah kisah ini, lembaran lama telah ditutup rapat, bersama luka dan air mata yang pernah menorehkan perih. Kini halaman baru terbuka, membawanya pada perjalanan yang berbeda. Aira telah pergi, meninggalkan masa lalu yang membelenggu dan menjemput masa depan yang ia yakini lebih bermakna. Takdir telah ia terima dengan hati yang utuh meski penuh bekas luka. Dan di antara langit yang luas, Aira belajar satu hal, bahwa setiap perpisahan hanyalah jalan menuju awal yang baru. Dan berakhir sudah perjalanan panjang kisah kita kali ini. Setiap cerita memang selalu punya caranya sendiri untuk selesai. Ada yang berakhir sesuai harapan, ada juga yang harus merelakan walau terasa menyakitkan. Tapi dari cerita kali ini, kita belajar bahwa sejauh apapun kita melangkah, setiap luka pasti akan menemukan penawarnya, dan setiap perjalanan
selalu membawa pendewasaan. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia ngikutin cerita ini dari awal sampai titik terakhir malam ini. Dukungan, komentar, dan kehadiran kalian itu bermakna banget buat Bang Al. Jangan lupa tinggalkan like, tulis kosan terbaik kalian di kolom komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Buat yang belum subscribe, yuk tekan tombolnya sekarang biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Bang Al pamit undur diri dari Narastory. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.